Angkat besi, angkat pamor Indonesia, itulah tema Rosi malam ini. Malam ini sengaja kami mengundang atlet angkat besi yang selalu langganan membawa pulang medali di ajang olahraga bergengsi dunia Olimpiade. Saya ke Coach Dirja, kita selalu bawa pulang medali tapi memang belum pernah pecah telur untuk membawa medali emas. Menurut Coach, support apa yang harus diberikan supaya tahun depan 2024 kita sudah bisa pulang, atlet bisa pulang bawa medali emas? Ya, yang jelas sih puji Tuhan ya, kemarin tim kita masih diberkati terus, kemudian kita masih tetap menjalankan tradisi perolehan medali untuk Olimpiade dari cabang angkat besi ini tidak putus, dan kita cuma disayangkan kan kita belum naik grid nih. Yang pertama sih kalau menurut saya ya memang kita sudah menjalankan semua ilmu keolahragaan sport science ya, tapi kita menjalankan ini masih kurang tajam ya. Jadi kita untuk mendapatkan emas tuh harus lebih, dalam hal ini tajam tuh harus lebih pendampingan sedini mungkin. Seperti mungkin kalau kayak Eko, contoh kayak Eko kan udah 4 kali Olimpik, lain dengan Windy atau Rahmat. Mungkin Rahmat 3 hari itu berasa ototnya masih pegel. Mungkin kalau Eko nanti drivernya harus tiap hari dia selesai latihan harus dirilis lagi, master lagi gitu. Kemudian yang kedua sih kita mengharapkan sih. Jadi ada pendampingan untuk atlet yang memang masih junior sama yang sudah senior gitu ya? Iya betul, sportnya lebih lebih dalam, lebih melekat lah. Saya mau tanya ke Coach Dirja pertanyaan, karena kalau ditanya ke Eko jawabnya pasti Eko tidak akan memberikan jawaban yang jelas. Saya tanyanya ke coachnya aja, apakah Eko perlu main lagi untuk Olimpiade Paris 2024? Ya saya rasa bisa, cuma dengan catatan itu tadi, dia rutinitas latihan ya di pelatnas, terus dengan pendampingan yang untuk seorang Eko ini pendampingan yang lebih detail dan lebih akurat untuk seorang Eko ya. Mungkin seorang Eko nanti volume latihannya cukup sedikit, tapi dengan tonase yang besar itu cukup. Tidak dengan seperti Windy. Mungkin Windy kita kan masih menyusun dia untuk tulang-tulang yang lebih kuat, nanti ke senior 4 tahun kemudian lebih kuat lagi. Ya. Itu aja sih. Baik, terima kasih Coach. Ke Pak Rosan, cerita yang bisa dibagi ke kami soal membawa kontingen di masa pandemi ini? Orang kan nggak taunya cuma menang, kegembiraan, tapi sebenarnya apa tantangan yang paling berat membawa kontingen di masa yang sungguh sulit? Ya, tantangan yang paling berat adalah karena kita menjalani ini di masa Olimpiade, di masa COVID ini, Olimpiade ini adalah supaya mereka ini tetap sehat terus. Ya, betul. Dan itu yang paling penting ya. Paling penting karena walaupun kita hanya atlet, official hanya boleh ada di Wisma Atlet dan tempat berlatih atau bertanding, tetapi di Wisma Atlet pun itu atlet luar negeri maupun officialnya baik yang tertular, malah atlet bisa sampai 30 orang, official bisa sampai 70 orang, sampai 100 orang. Jadi dan setiap hari kita kan dites positif apa enggak setiap pagi. Nah, di situ tuh buat saya sebagai CDF, sebagai pimpinan kontingen itu stres. Kalau hasilnya keluar positif, berarti persiapan selama yang dilakukan, kemudian siap bertanding secara mental, tiba-tiba tidak bisa bertanding karena pada saat di tempat itu terdeteksi positif. Nah, buat saya itu yang paling stresnya itu masalah kesehatan, bukan masalah berapa besar medali kita dapat, adalah kesehatan dari para atlet dan ofisial kita. Untuk Pak Rosan, banyak yang menyoroti bahwa target nggak tercapai dari sisi peringkat, mestinya peringkat 40, meskipun dari jumlah medali lebih banyak dari Olimpiade Rio sebelumnya. Gimana evaluasinya, Pak Rosan? Ya, memang kita di target dari pemerintah dan disampaikan oleh Pak Menpora adalah kita memperbaiki target dari target Rio de Janeiro, yaitu ranking 46. Jadi targetnya adalah lebih baik dari 46 kalau bisa masuk ke ranking 40. Itu yang pertama. Yang kedua, target dari segi medali. Medali di Rio kita mendapatkan 3 medali, di Tokyo kita mendapatkan 5 medali. Jadi dari segi medali kita tercapai. Kalau dari segi ranking kita masih menunggu nih. Sekarang kan ranking memang
harus lebih baik dari 46. Kita sekarang per hari ini, per malam ini saya dikasih tahu adalah di ranking 43 pada saat ini gitu. Jadi kita masih menunggu hasilnya. Baik, saya mau ke Eko. Eko, saat ini orang banyak kita semakin terbuka matanya melihat cabur angkat besi ini sesuatu yang banyak menyumbang medali untuk Indonesia. Apakah Eko masih ingin jalan terus? Apakah Olimpiade ini yang tadi saya banyak ditanyakan orang, apakah ini menjadi Olimpiade yang terakhir? Atau Eko akan menguatkan komitmen bahwa kemenangan itu adalah mengalahkan hambatan-hambatan yang ada? Ya, yang pasti kalau bagi saya sendiri, kita akan coba di 2022 nanti kan ada Asian Games ya yang pastinya. Nah, kita akan memaksimalkan di sana. Karena memang tuan rumahnya juga dari Cina juga lawannya pasti yang kemarin lagi gitu kan. Nah itu buat tolak ukurnya lah yang pasti untuk ke Olimpiade berikutnya. Yeah. Kalau kita bisa bersaing, kita akan berlanjut dan kita akan ikutin kualifikasinya yang pasti. Kalau Eko sendiri kalau ditanya masih mau nggak? Kan 32 tambah 4 tahun lagi baru 36. Kalau saya sendiri pasti, apalagi mimpi saya pengen medali emas, pasti kepingin masih. Pasti kepingin, pasti masih ada harapan untuk ke sana gitu. Tapi kita akan lihat bagaimana treatment kita ke sana, persiapan kita ke sana, mudah-mudahan semua berjalan baik. Yang pasti kalau bagi saya sebenarnya usia itu hanya angka sebenarnya gitu kan. Kalau bagi saya sendiri motivasi udah masih seperti junior sebenarnya gitu kan. Pada akhirnya kita nggak akan bisa badan ini kan pasti nggak bisa dipungkiri gitu dengan usia segitu, makanya treatment bakal bagaimana ke depan itu. Kalau mungkin bisa lebih baik, kemungkinan kita akan bisa mempertahankan medali, bahkan mungkin bisa meningkatkan. Karena yang kita inginkan tadinya kan di usia 32 ini kemarin bisa gitu loh mecah telur untuk medali emasnya gitu kan, karena di tahun ini yang bisa dipaksakan gitu loh sebenarnya, karena memang ya kita tahu semua persiapan dengan kondisi pandemi dan kita 2 bulan terakhir mau berangkat ini kan lagi tinggi-tingginya di Indonesia malahan kan, jadi banyak prokes-prokes yang harus hati gitu kan, jadi ya sedikit mungkin dengan kondisi itu ya kita harus bertanding secara maksimal yang sudah bisa kita berikan. Masih ada kesempatan lagi Eko, jadi masih ada 4 tahun lagi, masih ada ajang-ajang lain yang bisa terus meloloskan jalan atlet cabang olahraga angkat besi ini untuk ke Olimpiade. Sebelum saya menutup ini saya pengen tanya pengalaman isolasi mandiri gimana? Makannya apa aja? Nurul makan apa aja Nurul? Makannya sih di sini masih nasi goreng, tapi maunya apa tuh? Nasi Padang. Nggak ada nasi Padang di situ? Nggak ada. Gimana sih, Chief CDM? Nggak boleh bawa. Lagi sangat ketat di sini. Kita nggak boleh keluar beli makanan. Katanya kuncinya dipegang ya? Nggak boleh keluar sama sekali? Iya, kita nggak dikasih kunci. Jadi kita nggak bisa keluar dan nggak bisa turun lift. Jadi semuanya kita di kamar aja, begitu. Jadi ada yang kangen makan nasi Padang, Nurul? Iya. Kalau Eko kangen makan apa? Nah, kalau saya mah apa saja gitu kan, karena memang yang pasti kangennya masakan istri lah. Windy? Ada. Windy kangen juga masakan mama. Apa masakan mama yang paling kamu suka? Aku sukanya cumi asin. Cumi asin, saya juga suka cumi asin. Iya, sama sambal. Rahmat? Aku KFC aja lah. Apa? KFC. Astaga, dan itu nggak ada ya, nggak bisa ya? KFC surgim yang banyak. Iya. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang juga sebenarnya gini Pak Rosan. Harusnya kan para atlet kan pulang bawa medali emas ada selebrasi ya yang seperti biasa gitu. Tapi ternyata apa yang harus mereka lalui adalah isoman karena bagian dari protokol kesehatan mereka yang baru kembali dan selama 8 hari. Ini tentu punya nuansa yang berbeda ya. Saya sebenarnya agak kasihan sih, harusnya kalian punya selebrasi tapi ternyata harus terkurung selama 8 hari. Windy sebagai anak muda kayak gitu sebenarnya merasa protes nggak? Kok protes enggak sih, bosennya tuh yang nggak bisa GoFood-nya kalau Windy karena kan emang kerjaannya biasa pun di kamar. Jadi yang bosen itu karena nggak bisa GoFood, nggak bisa makan. Itu yang bikin bete-nya. Jadi hanya bisa room service ya?
Ya, karena kan emang biasa juga di kamar. Jadi nggak ini, cuman nggak bisa makan sesukanya aja. Nggak bisa GoFood, yang satu nggak bisa Iya. makanan nasi Padang, ya nggak apa-apa. Terima kasih tapi sekali lagi untuk para atlet, pelatih, untuk Pak Rosan sebagai Ketua Kontingen Indonesia di Olimpiade Tokyo. Terima kasih sebesar-besarnya pada para atlet dan pelatih. Terima kasih sudah membuat kami semua bangga. Terima kasih untuk keringat yang Anda keluarkan untuk Indonesia. Selamat malam Pak Rosan, selamat malam para atlet, selamat malam Coach. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam, Mbak Rosi. Terima kasih. Cerita membanggakan lain dari Olimpiade Tokyo, siapa sangka ada seorang guru dari Gunung Kidul, Yogyakarta yang berhasil menjadi wasit utama di Olimpiade Tokyo 2020. Kami kembali saat lagi.